Kapan PDB China akan menyalip Amerika Serikat? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Baru-baru ini, Biro Statistik Nasional China merilis data ekonomi untuk 3 kuartal pertama. Dalam 3 kuartal pertama, PDB China melebihi 82 triliun yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 9,8%. Tingkat pertumbuhan ini berada pada posisi terdepan di antara semua negara-negara besar di dunia. Pada saat bersamaan, Dana Moneter Internasional atau IMF membuat perkiraan tentang situasi ekonomi global dan berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan PDB Amerika Serikat akan mencapai 6% pada tahun 2021, 5% di Uni Eropa, 3,5% di Indonesia, dan 8% di China. Saat ini, data ekonomi untuk 3 kuartal pertama yang baru saja diumumkan juga telah mengkonfirmasi bahwa China akan mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8% sepanjang tahun 2021, yang kelihatannya tidak menjadi masalah sama sekali. Mungkin banyak netizen akan bertanya, setiap kali data PDB dirilis di setiap tahunnya, kapan PDB China akan menyalip Amerika Serikat? Saya telah melihat berbagai ramalan yang diberikan oleh para pakar yang berbeda. Mereka serentak berpendapat mungkin berkisar antara 2025 hingga 2035. Namun, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa masalah ini penting dan tidak begitu penting. Masalah ini penting dikarenakan PDB memang merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi suatu negara, dan tidak ada indikator lain yang dapat menggantikannya. Sebaliknya, tidak begitu penting karena tidak banyak komparabilitas antara PDB masing-masing negara dan kaliber statistik perbedaannya terlalu besar. Misalnya, penduduk Indonesia yang tinggal di rumah mereka sendiri tidak menghasilkan PDB. Namun sebaliknya, rumah yang ditempati sendiri oleh penduduk Amerika akan dihitung menurut tingkat sewa pasar atau sewa virtual, akan dihitung ke dalam PDB. Alasannya, membeli rumah adalah investasi dan perumahan adalah konsumsi. Ini adalah dua akun yang berbeda menurut Amerika Serikat. Jadi, apakah Anda tinggal di rumah Anda sendiri atau tidak? Itu harus dimasukkan ke dalam perhitungan PDB. Bayangkan, hanya satu sewa virtual ini telah menyumbang lebih dari 7% untuk PDB Amerika Serikat. Contoh lainnya, dalam beberapa tahun terakhir, jaminan sosial nasional China lebih dari 90%, seperti obat-obatan dan peralatan medis yang sangat mahal, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan PDB China, di mana dari perspektif statistik, ini adalah kehilangan angka yang sangat besar bagi perhitungan PDB di China. Sebaliknya, seperti yang kita ketahui, industri medis Amerika Serikat terkenal sangat menguntungkan, di mana sebanyak 18% dari PDB-nya adalah pengeluaran medis. Pengeluaran medis per kapita di Amerika Serikat adalah 14 kali lipat dari China, di mana menurut perhitungan terbaru, harapan hidup rata-rata masyarakat di China dan Amerika Serikat adalah sekitar 77 tahun. Selain itu, Amerika Serikat memiliki banyak kasino legal, penjara pribadi, dan penjualan obat-obatan legal di beberapa negara bagian, yang semuanya termasuk dalam perhitungan PDB. Dengan kata lain, semakin banyak produk dan layanan suatu negara dimasukkan ke dalam transaksi legal, maka akan semakin tinggi PDB-nya. Jadi, saya tidak akan menyebutkan lebih banyak contoh lainnya lagi, karena perbedaan besar dalam kaliber statistik masing-masing negara, PDB mereka tidak dapat dibandingkan satu sama lainnya. Ini adalah alasan pertama mengapa saya mengatakan bahwa PDB tidak begitu penting. Alasan kedua, kapan PDB China akan menyalip Amerika Serikat? Bukanlah suatu pertanyaan, melainkan suatu pilihan. Sebenarnya, pada tahun 2020, PDB China telah mencapai sekitar 70% dari PDB Amerika Serikat. Jika mata uang RMB dibiarkan terapresiasi sekarang dan nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika disesuaikan, dari saat ini 6,4 yuan setara dengan 1 dolar Amerika menjadi 5 yuan setara dengan 1 dolar Amerika, maka PDB China akan segera menyalip Amerika Serikat. Jadi, apakah ada operabilitas dalam kenyataan? Tercatat hingga akhir September lalu,
Cadangan devisa China sebesar 3,2 triliun dolar bila digunakan untuk menopang nilai tukar 5 yuan setara dengan 1 dolar tidak akan menjadi masalah dan setidaknya masih bisa bertahan selama 5 tahun. Sebenarnya, yang benar-benar mendukung nilai tukar mata uang suatu negara bukanlah cadangan devisanya, tetapi kuantitas dan kualitas barang-barang yang dapat diperdagangkan dan dapat diproduksi oleh suatu negara. Dengan kata lain, selama Anda dapat membeli barang-barang bagus dengan mata uang suatu negara, mata uang tersebut tidak akan terdepresiasi. Dari perspektif ini, masih ada banyak ruang pertumbuhan untuk apresiasi renminbi. Itulah sebabnya mengapa Ricky mengatakan bahwa pertanyaan kapan PDB China akan menyalip Amerika Serikat tidaklah penting. Jadi, demikian pula halnya bagi kita Indonesia. Hal yang paling penting adalah berfokus melakukan pembangunan kita sendiri dengan cara dan kecepatan kita sendiri. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!